Ini perkembangan penyidikan dari terbakarnya Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten beberapa waktu yang lalu. Setelah memeriksa 34 orang, polisi menyatakan ada kemungkinan tersangka lebih dari satu orang dalam kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, tepatnya pada blok narkoba. Sementara desakan untuk mereformasi kebijakan penanganan narapidana khususnya narkoba menguat. Rabu dini hari, Victor Teguh Prihartono, Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, baru bisa keluar ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Victor keluar bersama 6 pejabat Lapas Tangerang, seperti Kepala Keamanan dan Kepala Perawatan Lapas. Mereka diperiksa penyidik sejak Selasa siang. Total yang diperiksa pada Selasa ada 9 orang, sementara 25 orang sebelumnya diperiksa pada Senin. Saya nggak begitu hafal berapa jumlah pertanyaannya, tetapi masih bersifat umum menyangkut masalah tentang fungsi, tugas, dan peran. Datang jam 11, kita juga nanggung, kemudian laksanakan sholat zuhur dan makan siang baru kita mulai pemeriksaan. Setelah itu juga memberikan waktu yang cukup bagi yang bersangkutan untuk juga melakukan ibadah dan juga makan. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan, memintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Menurut polisi, pemeriksaan untuk melengkapi bukti dugaan pidana kelalaian kebakaran lapas yang menyebabkan 48 orang meninggal dunia. Polisi menyatakan sudah mendapatkan potensi tersangka yang lebih dari satu orang. Potensial suspek ada beberapa, kita tidak menduga-duga nanti lebih dari satu. Kemungkinan lebih dari satu. Kita tunggu saja. Kerja dari penyidik, sekali lagi beberapa hari ke depan pasti ada perkembangan dan tentunya publik, masyarakat akan mengetahui itu semua. Blok yang terbakar pada Rabu lalu di Lapas Tangerang adalah blok yang berisi tahanan narkoba. Blok ini melengkapi kelebihan kapasitas yang dialami sejumlah lapas tak cuma di Tangerang. Catatan The Institute for Criminal Justice Reform per Juli 2021 yang berasal dari data sistem Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan narapidana dan tahanan narkotika merupakan yang terbanyak sebagai penyumbang kelebihan kapasitas lapas. Dikutip dari Harian Kompas Rabu 15 September 2021, total ada 136.694 orang yang ditahan di lapas di Indonesia karena narkotika. Dengan rincian 112.329 narapidana dan 24.365 tahanan narkotika. Jumlah terdekat adalah tahanan karena pencurian, yakni 28.599 orang. Sementara untuk perjudian paling sedikit, yakni 2.436 orang. Di antara perjudian dan pencurian ada kejahatan terhadap anak, penganiayaan, pembunuhan, penggelapan, korupsi, penipuan, dan kesehatan. Sementara itu, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang masih ada 3 korban kebakaran yang dirawat. Mereka akan menjalani operasi. Untuk 41 korban meninggal yang disemayamkan di Rumah Sakit Polri, kini ada 16 orang yang belum teridentifikasi. Lainnya telah dimakamkan oleh keluarga. Kini yang ditunggu adalah penjelasan negara atas meninggalnya 48 orang dalam kebakaran Lapas Tangerang, karena keberadaan mereka di lapas ada dalam pengawasan negara, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terbaru mengenai korban meninggal dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kita tanyakan rekan jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto dari sana. Elgin, dari 41 korban yang meninggal dibawa ke Rumah Sakit Polri, sudah berapa hari ini yang diidentifikasi? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Sampai hari Selasa 14 September 2021 ada 25 jenazah yang sudah teridentifikasi dari 41 total jenazah yang ada di RS Polri. Berarti masih tersisa ada 16 jenazah yang masih belum teridentifikasi. Dan per Selasa 14 September 2021 kemarin ada total 16 jenazah yang sudah teridentifikasi, ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Dan dapat dilihat di belakang saya, ini adalah ambulans ke-7 pada hari ini, di mana hari ini total ada 7 jenazah yang akan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan 1 jenazah ini diserahkan langsung oleh Wamenkumham, Edi Hiraj, dan sekaligus menyampaikan ucapan duka terhadap keluarga yang kehilangan.
Dan perlu menjadi informasi Radi dan juga saudara, tim DVI Polri ini meminta publik untuk tetap sabar terkait dengan proses identifikasi karena ini bukan perkara yang mudah. Tim DVI Polri ini mengandalkan pemeriksaan DNA sebagai data primer, ditambah dengan data-data tubuh secara umum seperti jenis kelamin dan juga seperti tinggi badan. Dan diharapkan oleh pihak tim DVI Polri dan juga tim kepolisian, 16 jenazah yang masih belum teridentifikasi ini ditargetkan agar selesai diidentifikasi pada minggu hari ini. Pada pekan ini maksud kami agar bisa langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Dan terkait dengan perkembangan bagaimana tentang 16 jenazah yang masih belum teridentifikasi, nanti kami juga masih sama-sama menunggu pukul 1 siang nanti akan diadakan konferensi pers terkait dengan update identifikasi jenazah tersebut. Radi. Baik, terima kasih Elgin Fridianto melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri, Jakarta.